Oke, James, ini yang tadi ya, sampai nomor 30 ya. Oke. Ah, ulang dikit dulu ya tentang apa tadi? Persegi dan persegi panjang ya. Ingat ya. Untuk persegi, ayo. Ini sisi. Keliling sama dengan apa? James? Ini Keliling sama sama dengan dengan apa? Ayo. Ini sisi. luas Keliling. dan Apa, James? Sama dengan apa? lebar, Hah? luas dan lebar, 4 kali sisi. dan Oke, luas lebar. sama dengan apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Good. Ya. Sekarang untuk persegi panjang. Ini panjang, ini lebar. Keliling sama dengan apa? Lebar. Ini panjang, ini lebar. Sama dengan apa keliling tadi? Panjang kali lebar. Itu luas. Sama dengan panjang kali lebar. Keliling itu kita jalan-jalan. Dua kali dua. 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. Jangan tebak-tebakan. Ya, ingat ya. Harus tulis nanti ya. Tulis bagus-bagus, jangan lupa. Kalau segitiga dulu. Segitiga rumusnya apa? Luas sama dengan apa? Ini alas, ini tinggi. Luas sama dengan Tinggi dan A. alas kali tinggi bagi 2. Jangan lupa ya. Kalau cari alas berarti luas kali 2 dibagi tinggi. Kalau cari tinggi berarti luas kali 2 dibagi alas ya. Kalau keliling berarti sisi 1 tambah sisi 2 ditambah sisi 3. Atau boleh ditulis alas ditambah tinggi ditambah sisi gitu. Sisinya yang ini gitu ya, pelukisnya. Hipotenusa, sisi terpanjang ya. Ingat ya. Kalau jajar genjang, apa tadi jajar genjang? Luas sama dengan alas kali tinggi. Trapesium? Ayo. Alas ditambah bubuk A. kali tinggi A. bagi 2. Udah diajarin belum trapesium? Belum ya? Oke, sekarang kita lihat lagi soal berikutnya nih. Dika memiliki 12 kelereng, Adit 18, Rina 15. Urutan dari paling sedikit ke paling banyak, berarti mulai dari siapa? Ayo, Dika 12. K. Ya, oke. Tina. Rina, Adit. ah? Jadi jawabannya Di- B. Ya, oke. Sekarang Rani membeli 45 butir telur. Budi membeli 38 butir telur. Siapa yang telurnya lebih banyak? Rani. Hah? Yang membeli lebih banyak siapa? Rani Rani. 45, Budi 38. Siapa yang membeli lebih banyak telur? Rani membeli Rani. Rani. Yang lebih Rani. sedikit? Budi. Budi. Ya, oke. Hasil panen. Nih, hasil panen padi di suatu desa dalam 3 bulan terakhir 120 kilo, 135 kilo, 125 kilo. Bulan keberapa yang terbanyak? Bulan pertama, kedua, atau ketiga? Yang paling banyak. Bulan pertama 120, bulan kedua 135, bulan ketiga 125. Bulan Mana yang terbanyak? pertama. Hah? Bulan pertama. Bulan pertama berapa? Bulan pertama kan ini terurut ini, 3 bulan terakhir. Berarti bulan pertama 120,
Bulan kedua 135, bulan ketiga 125. Yang paling banyak di bulan keberapa? James. Pertama. Hah? Bulan pertama tanggalnya Bulan pertama itu ini yang pertama ini. Bulan pertama berapa? Ini toh B1. Bulan pertama itu 120 kilogram. Bulan kedua itu 135 kilogram. Bulan ketiga sama dengan 125 kilogram. Yang paling banyak angka berapa? 135. Ya, 135 panen di bulan keberapa? Bulan keberapa ini? Ih, B. B, 2, bulan kedua ya. Nah, ini paling banyak di bulan kedua, paling sedikit di bulan keberapa? Nih, Bulan James. pertama. Bulan pertama. Kalau rata-rata 3 bulan berapa panennya? Cari rata-rata. Diapain? Ngecem. Sini ditambah 135 tambah 125 kita bagi 3 karena kan 3 bulan panennya. Nah, nanti jam jumlah dulu, baru nanti dibagi 3 ya. Ini kan 260, 380 dibagi dengan 3 ya. Itu untuk cari rata-rata. Oke. Jumlah siswa yang suka bermain sepak bola 15 orang. Suka berenang 20 orang. Bersepeda 10 orang. Olahraga yang paling disukai apa? Nih, apa yang paling disukai anak-anak? Yang paling banyak disukai yang mana? James, konsentrasi. Bola. Hah? Sepak bola. Oke, yang paling sedikit peminatnya apa? Bersepeda. Sepeda. Oke. Sekarang, seorang pedagang menjual 50 kilogram beras, 30 kilogram gula, dan 45 kilogram tepung. Yang paling sedikit terjual itu apa? Apa yang paling sedikit terjual? Gula 30, tepung 45, beras 50. Yang paling banyak, yang paling sedikit yang mana? Gula. Yang paling banyak? Yang paling banyak apa? Beras. Beras. Oke. Beras. Ya. Hasil panen mangga 3 bulan, di 3 kebun berbeda adalah 250, 270, dan 25, 265. Jadi yang 250 itu berarti kebun 1, 270 kebun 2, 265 kebun 3. Yang paling banyak di kebun keberapa? 270 70 kilogram. berarti di kebun ke 2 ya. Yang paling sedikit? 250 Oke, kilogram. berarti kalau kita urutkan, datanya kita urutkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Pertama angka berapa? Yuk, diurutkan ini kan ada 3 angka nih. 250, 270 dengan 265. Kalau dari yang paling kecil atau yang paling sedikit, berarti mulai dari angka yang mana? 230, Oke, terus? 265, Oke, lalu 270, 70. Kalau dari yang terbesar berarti mulai angka? 270, Mhm, 265, mhm. 250. Oke, good job. Sip lah. Nah, sekarang jumlah pengunjung di perpustakaan 3 hari terakhir. Hari pertama berapa nih? Ini hari pertama. Orang Ini hari kedua. Ini hari ketiga. Yang paling banyak pengunjungnya hari keberapa?
Tiga. Tiga. Paling sedikit hari keberapa? Pertama. Hari ke Tidak, kedua. kedua. Kedua, Sekarang kedua. kalau diurutkan dari yang paling kecil urutannya. Mulai angka berapa dulu? Dari yang paling Seratus sedikit. lima puluh delapan. 38. Terus habis 38 berapa? Ini loh, 38, 45, 50, 42. Berikutnya kalau dari yang paling kecil tadi kan sudah pertama 38. Terus berikutnya berarti angka berapa? Dua. 42. Habis 42 angka berapa? 50. 50. Kalau dari yang terbesar? 50. Oke. 42. Oke. Tiga Terus delapan. 38 ya, good lah. Kalau banyak pengunjung rata-rata selama 3 hari, gimana cara cari? Cari rata-rata. Berarti 42 tambah 38 tambah 50 bagi 3 ya. 130 dibagi 3. Nanti James cari ya. Itu kalau ditanyakan rata-rata. Ya, sekarang di sebuah kelas ada 20 siswa suka apel, 18 suka jeruk, 22 suka pisang. Paling banyak suka apa? Yang paling banyak Pisang. diminati, pisang. Yang paling sedikit, paling sedikit apa? Jeruk. Apa? Jeruk. Jeruk. Jadi kalau urutan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak, berarti dimulai dari apa? Jeruk. Jeruk, apel, Dan pisang. pisang. Oke. Ayah membeli 5 dos susu. Setiap dos berisi 12 kotak. Jika susu tersebut dibagikan kepada 10 anak sama rata, berapa kotak yang diterima tiap anak? Ayah punya 5 dos susu. Satu dos itu isi 10, 12. Berarti banyaknya susu yang ayah punya ada berapa? Jumlah susunya ada berapa? Sabar. 60. 60. Oke, jumlah susu sama dengan 60. Jumlah anak ada berapa? Dibagi kepada berapa? 10 kan? Berarti tiap Dua anak anak. dapat berapa? Satu anak dapat berapa? Ada Ini. 60 susu untuk 10 anak. Satu anak dapat? Hei, James. 6. 6. 60 dibagi 10 ya. Sama dengan 6. Berarti satu anak dapat 6 kotak. Oke, sip. Sip, 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 sip. Luar biasa lah, James. Nah, dalam satu minggu jumlah buku yang dipinjam perpustakaan nih. 23 buku hari Senin, hari Selasa 19 buku, hari Rabu 21 buku. Paling Lalu banyak datar yang peminjaman buku hari apa? banyak adalah hari Senin. Senin. Paling sedikit Oh, hari? Paling sedikit hari apa? Selasa. Ah, Ya, hari ini 19 hari apa? Hari Selasa. Selasa. Kalau jumlah rata-rata selama 3 hari peminjaman buku, berarti rata-rata sama dengan 23 tambah 19 ditambah 21 dibagi 3 ya. Nah, ini berapa? 40, 63 dibagi dengan 3 ya. Berarti 21 ya. Berarti rata-rata 21 buku. Itu kalau cari rata-rata. Oke, sekarang bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah bangun apa? Sekarang. Lingkaran. Segitiga yang tidak memiliki sisi yang segitiga
Yang tidak memiliki sisi yang sama panjang dan memiliki sudut yang besarnya berbeda-beda. Itu segitiga apa? Segitiga sembarang. Sembarang. Oke. Sudut yang membentuk 90 derajat itu namanya sudut apa? Sudut siku-siku. Betul. Sudut yang kurang dari 90 derajat namanya sudut apa? Siku-siku. No, siku-siku kan 90. Kurang dari 90. Namanya Lancip. sudut lancip. Lebih besar dari 90. Namanya sudut Lancip. full. Kalau lebih besar dari 180, namanya sudut refleks. Ingat ya. Bangun yang mempunyai simetri putar tak terbatas dan memiliki simetri lipat tak terbatas. Apa? Gagal ginjal. Loh kok jajar genjang? Yang enggak terbatas. Diputar-putar tetap masuk di dalam tempatnya. Itu namanya simetri putar. Jadi biar kita putar tetap enggak keluar dari lintasannya gitu loh. Tetap di tempatnya, tetap di kotaknya. Itu apa? Tapi itu dia tak Hah? terbatas. Kenapa? Terbatas. Tak Itu kan terbatas. Yang tak tak terbatas terbatas. itu loh. Lingkaran. Lingkaran ya. Lingkaran. Kalau persegi ya. Ini berapa? 4 kali muter ya. 4 simetri putar. Nah, jajar genjang 2 ya simetri putarnya. Lingkaran tak terbatas. Jajar genjang 1. Oke, sekarang segitiga yang panjang sisinya tidak sama. Segitiga apa tadi? Panjang sisinya semuanya tidak sama. Namanya segitiga apa? Hoi, James. Segitiga apa nak? Demi, segitiga apa yang panjang sisinya enggak sama? James, Sembarang. sembarang. Iya, oke. Sekarang berikutnya lagi. Bangun persegi yang mempunyai keliling 100 memiliki panjang sisi berapa? Kalau kelilingnya sama dengan 100, berarti panjang sisinya berapa? Kalau persegi. Keliling persegi tadi apa? James? 10 cm. Hah? Dari 10 mana? cm. Persegi, persegi keliling tadi rumusnya apa? Masa udah lupa? 40 cm. Ada 4 sisinya kan? Ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Keliling sama dengan 4 kali sisi ya. Nah, 100 sama dengan 4 kali sisi. 4 kali berapa sama dengan 100? Berapa? 40. Nah, 40. loh, 100 kali 100 sama dengan 4 kali berapa? Ya, 100 dibagi dengan 4 nih, James. Coba bagi nih, 100 dibagi 4. 10 dibagi 4 dapat berapa? 25. 25. Yes, 25. Nah, berarti 4 kali 25. Itu jago gitu loh ya. Konsentrasi ya. Sip lah. Sekarang berikutnya. Oke. Persegi memiliki luas sama dengan 90 cm persegi. Panjangnya 10. Maka lebarnya persegi panjang memiliki luas itu. Ayo, rumus persegi panjang itu apa? Luasnya sama dengan apa? Persegi panjang sama dengan apa, James?
Persegi Rumus luas persegi panjang. panjang. Ini panjang, ini lebar. Luas sama dengan apa? Sisi kali sisi. Panjang kali lebar, oh, sisi kali sisi. Nah, ini panjangnya 10, luasnya 90. Berarti 90 sama dengan 10 dikali lebar. Lebarnya berapa? 90 sama 9. dengan, ya 9. Oke, atau kalau langsung lebar berarti luas bagi panjang. Kalau cari panjang berarti luas dibagi lebar ya. Seperti itu. Nah, Ah, it's so easy. Oke, sekarang berikutnya. Sebuah kolam renang berbentuk persegi, ya. Kemudian luasnya berbentuk persegi panjang. Kolam berbentuk persegi panjang, luasnya itu sama dengan 76 cm persegi. Nah, panjang dan lebarnya itu kira-kira berapa? Yang ini, dari sini yang hasilnya sama dengan 76 itu yang mana? Kalau panjangnya 70, lebarnya 6. 70 dan 6 meter. Oh, ngawur. Luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau yang di sini berarti luas sama dengan 70 kali 6. Berapa? Yuk, berapa? 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 sama Sama dengan berapa? 6 kali dengan 7. 42 kan? 420 loh. ya Yang di sini. Atau yang ini dulu nggak apa-apa. Luas di sini berarti 7 kali 6. Sama dengan berapa? 42. 42. Yang di sini nih yang D. Luasnya berarti sama dengan 9 kali 8. Sama dengan berapa? Berapa? 9 kali 8, 8 kali 9. Ayo cepat. 72. 72. Di sini berarti luasnya sama dengan 19 kali 4. 19 kali 4 sama dengan berapa? 26. 76. Oke, berarti jawabannya adalah yang B ya, yang luasnya 76. Oke, sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang, tunggu dulu. Sebuah taman berbentuk persegi memiliki panjang sisi 57 cm. Kelilingnya sama dengan apa? Berapa? Keliling persegi sama dengan apa? Ayo, Sebuah taman berbentuk ayo persegi lo ya. Persegi nih. Ini sisi, 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 sisi. Ini 57 meter. Maka keliling sama dengan, sisi kali sisi. loh, keliling. Keliling itu jalan-jalan loh, James. Jalan, jalan, Lima puluh jalan, kali jalan. Muter nih. Sama dengan apa? 4 kali sisi. 4 kali sisi. Berarti sama dengan 4 kali 57. 4 kali 57 berapa? Ini meter ya. Ayo hitung cepetan. Berapa? 57 kali 4. Berapa, James? 8. Hah? 78. 228 meter ya. Oke. Sebuah buku memiliki panjang 30, lebar 20. Luasnya berapa? Berapa luasnya? Luas persegi panjang sama dengan apa? Sama dengan apa, James? Lu- 600
Sama dengan berapa? 600. Ya, oke. Panjang kali lebar 600. ya. Oke, sama dengan 600. Betul. Karena 30 kali 20. Sekarang berikutnya. Sebuah melon dibagi menjadi 5 bagian. Maka setiap bagian bernilai berapa? Satu dibagi 5. Berarti sama dengan berapa? Berapa, James? Satu dibagi 5. Satu bagian lemon. Melon. Anggap ini melon ya. Satu 5 bagian dibagi per 5. Berarti sama 1. dengan satu 5 per per 1. 5. Bukan 5 per satu. Satu dibagi 5 ya 1/5. Ya. Oke, sekarang pecahan 3/8 ditulis yang mana? A, B, C atau D? Per 8. 3/8. A, B, C, D. C. C, oke. C. Oke. Ini dibaca apa? Ini pecahan ini. 4 garis miring 12 Bagi dibaca apa? 12. Hah? 4 dibagi 12. Atau sama dengan 4/12 ya. 2. 4/12 dibacanya bukan dibagi. 4 bagi 12. 4/12 itu membacanya yang benar. Sekarang ini, 2/7 dibandingkan dengan 4/7 lebih besar atau lebih kecil atau sama? 2 Lebih per 7 dibanding 4/7. lebih kecil. Oke, good. Sekarang, urutan pecahan yang benar dari yang terbesar. Yang mana? 1/3, 1/4, 1/5. Mana yang paling besar? Dari besar ke kecil. Dari terbesar ke terkecil. Iya. Dari terbesar yang paling besar D. berarti depan. D. D. Apa? D, ya oke, cocok. Sepertiga D. duluan, 1/4, lalu 1/5 ya. Kalau dari kecil ke besar berarti 1/5, 1/4, 1/3 ya. Oke. Ahmad memiliki panjang tali 1/2 meter. Bagas memiliki panjang tali 1/4. Sandi 1/8 dan Panji 4/10. Tali yang paling panjang yang mana? 1/2, 1/4, 1/8, 4/10. Yang paling panjang yang mana? Ayo James, yang mana yang paling panjang? Berapa? Paling panjang? Yo, ini karena 1/2. Lalu ini 1/4. 1/8. 4/10. 4/10. Kita harus samakan penyebutnya dulu. Ini 4/10 ya. Kan sama saja dengan 2/5. Ya kan? Jadi kita bisa buat per 40 atau dibuat per 80 aja, James. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kita buat per 80. Ini per 80, per 80, per 80, per 80. 80 bagi 2 berapa? 80 bagi 2 berapa, James? 30. 40. 80 empat bagi 4, puluh 20. 80 bagi 8, 10. 80 bagi 10, 8. 8 kali 4 berarti 32. Yang paling besar yang mana? Semua penyebutnya udah sama sekarang. Berarti yang paling besar bisa didapat. Yang mana? Terbesar. 40, 40 20, per 32. 80. 40/80. Ini siapa punya? 1/2. Yang 1/2 siapa punya? Mas Ahmad. Ini Mas Bagas. Ini Mas Sandi. Ini Mas Panji. Berarti siapa? Ahmad paling panjang. Kalau yang paling kecil atau paling pendek? Siapa?
Paling pendek siapa? Ini kan 40, 20, 10, 32 per 80 semua. Yang paling kecil kan ini. Ya kan? Berarti siapa punya? Di. Ya, ingat ya caranya ya. Oke. Sekarang, 6/10 dikurangi 2/10 sama dengan berapa? 6/10 kurang 2/10. Berapa? 6/10 kurang Kurangi dua per dua sepuluh. per 10. 6 dikurang 2, 4/10. 4/10. Oke. Sekarang, Bu Siska baru saja membelah semangka miliknya menjadi 12 bagian. 5 bagian dimakan oleh anak-anak Bu Siska. Sekarang sisa semangkanya berarti berapa bagian? Satu semangka dibagi 12, dimakan 5 bagian. Berarti sisanya berapa bagian? Eh, Ken? Ayo. Apa? Loh, ini dibaca kok apa lagi? Gimana sih? Eh, 5/12. Itu yang dimakan. Dimakan 5/12. 5/12 ini dimakan. Dimakan. Sisanya berapa? Ah, ini dipotong jadi 12. Potong-potong nih jadi 12 bagian. Potong nih. Jadi 12 bagian. Loh, ini dimakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuh. lima per Ini caranya tujuh satu, satu dikurangi 5/12. Satu itu kan sama dengan 12/12. Dikurangi 5/12. 12 kurang 5 itu 7. Berarti 7/12. Begitu. Ya, begitu, James. Oke, lagi. Karina mempunyai pita sepanjang 1 meter. Dia menggunakan 3/4 pitanya untuk menghias kado. Sisanya berapa? Karina mempunyai pita Ya, sepanjang 1 meter. satu Ia telah meter. menggunakan Dipakai 3/4. Kalau dipakai dikurang atau ditambah? Dipakai dikurang atau ditambah? 1/4. Ya, dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Kenapa bisa? Ini kan 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Oke, good. Nah, bangun yang memiliki 4 sisi, dua panjang sisinya sama panjang, tetapi memiliki sudut yang sama besar. Namanya apa? Yuk, dua pasang sisi sama panjang, empat sudutnya Sama sama panjang besar. Hah? adalah persegi panjang. Yes, persegi panjang. 1/4, 2/4, titik-titik ini sampai di 5/4. Berarti habis 2/4 berapa? Angka yang belum ditulis angka berapa? Ini kan ada 1/4. Kemudian berikutnya 2/4. Lalu di sini ada 5/4. Habis 2/4 berapa? 4/4 dan No, no. Ini kita 4. mau isi angka di sini ada berapa angka yang belum ditulis. Ini kan angka yang terurut nih. Mulai dari 1/4, 2/4, terakhirnya 5/4. Sesudah 2 berarti berapa? 3/4. Habis 3/4 masih ada angka lagi enggak? tiga per Sebelum 5. empat Ada 4 per empat 4. per empat Berarti ini. Berarti 3/4 dengan 4/4 ya. Jadi ini jawabannya. Oke? Urutan bilangan itu. Nah, sekarang 3/5 ditambah 4/5 berapa?
3/5 ditambah 4/5. Berapa, James? 7/5. 7/5. Oke. 8/9 dikurangi 5/9. Berapa? Berapa, James? 8/9 dikurang 5/9. Yuk cepetan. 3/9. Yes, 5/9, 3/9. Oke, sekarang Pak Ali memanen buah apel 3/2 bagian. Sisa buah buah apel yang belum dipanen berapa bagian? Berapa bagian yang belum dipanen? James, Yang mana? yang sudah dipanen 3/5 bagian. Kebunnya kan berarti satu bagian. Yang belum dipanen berarti berapa? 4/5. Yes, 2/5. Good. Oke. Bangun yang memiliki tiga sisi sama panjang namanya apa? Segitiga apa? Segitiga. Semua sisinya sama panjang, tiga-tiganya sama panjang. Berarti segitiga Sama sisi. sama Segitiga sama sisi. sisi. Sip, 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 sip. Oke, sekarang berikutnya. 4 bagian dari 7 ditulis. 4 bagian dari 7 ditulis. 4/7. 4/7. 3/8 bagian digabung dengan 5/8 bagian. Nilainya sama dengan berapa? Kalau digabung, ditambah atau dikurang? James? Digabung itu Ya, artinya ditambah atau dikurang? ditambah. Tambah. Jadi 3/8 ditambah 5/8. Sama dengan 8/8. 8/8. Betul. 8/8 sama dengan 8 bagi 8. Cepetan. 8 James. kali 8 dibagi 8 8. berapa? Hah? 8 bagi 8. 8 dibagi 8. Sama dengan berapa? Hei, 8 bagi 8. bagi 8 sama dengan berapa? 1. Satu. James dibagi James sama dengan berapa? 1. Satu. Meja bagi meja sama dengan berapa? Udah tidak mau. Udah mau. Iya, oke. 3/5 lambang bilangannya yang mana? A, B, C, D. 3 Mana? per 5. A, oke. Sekarang, ibu membagi semangka menjadi 10 bagian. Satu bagian semangka nilainya apa? Satu bagian semangka berarti nilainya berapa? Sama dengan berapa, James? Untuk per Membagi 1. 1/10. Ya, oke. Ya, satu nomor lagi atau dua nomor nih, cepet-cepetan. Mau habis ini waktunya 1 menit lagi. Bangun yang mempunyai dua pasang sisi yang bersejajar berhadapan. Sama panjang. Namanya apa? Persegi Persegi panjang. panjang. Oke, ya. Satu nomor lagi. Sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut Siku-siku. siku-siku kurang dari 90 sudut.